Jadi kita sama-sama pernah menjalani agama yang dulu kita anut masing-masing gitu ya. Iya. Kalau agama apa? Seenggaknya pernah menyembah Tuhan mati lah ya. Itu menjadi sebuah pertanyaan kan. Betul. Kalau Tuhan mati, walaupun bangkit 3 hari lah ya. Iya. Tapi kalau ini kan bisa kan mati 3 hari nih. Terus ketika dia mati di 3 hari itu, saya berdoa, siapa yang ngabulin? Saya minta satu simpel deh. Di luar suratan Paulus, apakah ada yang mengakui dirinya Paulus Rasul atau Nabi? Nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Ngaji Cerdas, balik lagi di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah mencerdaskan umat bagi mereka yang mau berpikir. Alhamdulillah, sahabat Ngaji Cerdas, balik lagi bersama saya, Adam Fatih, tentunya di channel yang selalu senantiasa memberikan kisah-kisah inspiratif dari perjalanan seorang mu'alaf dalam menemukan agama Islam. Nah, pada kesempatan hari ini kita kedatangan narasumber, ya beliau juga seorang mu'alaf, dan Masya Allah beliau juga sekarang aktif untuk mengisi kajian di kalangan umat Islam, Masya Allah. Dan sebelum ke Mas narasumbernya, bagi sahabat Ngaji Cerdas yang belum mendukung channel ini dengan cara subscribe, kemudian juga like, komen, jangan lupa untuk subscribe dan juga like juga gitu, dan komen juga, dan terus sebarkan linknya ke seluruh kaum muslimin dimanapun. Semoga bisa menjadi pahala jariah, insya Allah. Dan bagi sahabat Ngaji Cerdas yang ingin berkontribusi untuk kurban Idul Adha, kami ada program untuk berkurban bareng mu'alaf di desa perdalaman yang rawan permurtatan di sana. Nah, bagi sahabat Ngaji Cerdas yang ingin berkontribusi ataupun berkurban, maka silakan bisa hubungi admin kami atau tim kami di running text yang sudah ada di bawah ini, insya Allah. Mudah-mudahan kurbannya bisa bareng-bareng dengan mu'alaf dan tentunya bisa membahagiakan para mu'alaf di desa yang rawan permurtatan tadi. Ya. Baik, langsung kita ke narasumber kita pada kesempatan siang hari ini. Beliau adalah Mas Ferry ya. Iya, Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Mas sudah datang jauh-jauh dari Jakarta ya. Dari Jakarta Pusat. Dari Jakarta ke Cibinong, waduh luar Iya. biasa. Naik kereta tadi? Naik kereta. Naik kereta ya. Ah. Gimana, berjalan lancar tapi? Alhamdulillah Lancar lancar. ya? Alhamdulillah. Lancar. Oh, ya. Terima kasih nih. Mungkin udah beberapa kali sudah datang ke sini. Iya. Udah. Tapi baru ngobrol kita bareng-bareng di sini Baru kan ya. ketemu abangnya sekarang. Ya, Masya Allah. Kenalin, saya Adam Fatih, saya juga dulu seorang mu'alaf dulunya. Sekarang juga udah muslim, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu ya. Jadi kita sama-sama pernah menjalani agama yang dulu kita anut masing-masing gitu Iya. ya. Kalau agama apa? Seenggaknya pernah menyembah Tuhan mati lah ya. Iya, baru mulai ini ya. Kalau saya dulu agamanya Katolik. Katolik ya? Katolik. Katolik. Keluarga juga sama Katolik? Keluarga Katolik. Semuanya? Alhamdulillah. Gitu, Katolik ya. Aktif di Katolik? Di Katolik aktif. Dulu sebagai putra-putri altar lah ya kalau orang bilang. Oh iya, oke, inget lagi. Putra-putri altar. Iya. Sampai dewasa gitu aktifnya apa? Qadarullah dulu sampai SMA. Sampai SMA. Karena kan di NTT kan memang orang-orang yang taat agama. Oh, jadi di NTT ya? Di NTT. Oh, dari NTT. Terus Iya. ya lanjut. Nah, karena di sono orang-orang yang taat agama, ya mungkin kalau di sini kan ibadahnya seminggu sekali. Iya. Ya kan? Tapi kalau di NTT, makanya kan orang bilang itu kota Roma kedua. Kan kalau Katolik kan patokannya Roma, Vatikan. Nah, orang bilang kota Roma kedua itu adalah NTT. Iya. Ya kan? Karena di NTT itu memang orang-orang yang benar-benar taat dan fanatik dengan keagamaan. Bahkan coba kita lihat ya, kayak Paskah, di sana kan ada tuh namanya prosesi. Iya. Prosesi Tuhan Meninu, prosesi laut, kan gitu. Prosesi darat, bahkan lain sebagainya, kayak gitulah. Iya. Tapi memang di sana kalau saya dengar emang NTT itu mayoritas jadi Kristen di sana ya, atau Katolik di sana? Di NTT itu mayoritas Katolik. 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 Gitu. Terus suasananya gimana tuh di sana kalau boleh tahu? Ya kalau di sana sih, ya suasananya memang Kental agama gitu ya? kental. Dalam segi keagamaan itu memang kental. Karena ya
tahu lah ya, makanya kan sampai dikatakan kota Roma kedua tadi ya, karena memang dari segi agama, segi ibadah itu memang orang-orang yang benar-benar fanatik sama agama Katolik Iya. gitu. Ada nggak orang Muslim di sana? Muslim ada, Ada. tapi dia punya kampung tersendiri, Oh, bisa ya nggak gabung gitu ya? enggak gabung. Nggak gabung gitu. Kayak misalkan nih di Jakarta Pusat, contohnya ada kampung Paseban, terus ada kampung Salemba Tengah kan gitu. Iya. Nah, Katolik di Paseban, Protestan di Salemba Tengah, itu misalkan seperti itulah. Iya. Jadi ada punya kampung. Nah, kalau di NTT Muslim itu banyak kan ada nama daerahnya Pasar Baru. Iya. Nah, di sana. Cuman kalau di NTT itu memang dari segi toleransinya tinggi. Oh. Contoh, ada pembangunan masjid di daerah Pasar Baru. Hmm. Nah, ntar di gereja diumumin tuh. Oh, ada. Masya Allah. Diumumin, kita patungan Hmm. untuk membangun masjid itu gitu. Wah, luar Memang biasa. kalau untuk tingkat toleransi, Hmm. makanya kan coba kita lihat. Di NTT sekarang yang lagi tenar kan Romo Petrus Allegro kan? Ya. Ya kan? Mana pernah dia menyinggung Islam? Nggak pernah. Nggak pernah, karena memang tingkat toleransi kami di NTT itu sangat tinggi gitu. Luar biasa. Apapun agamanya, ya kita nggak boleh mengganggu keimanan dia gitu. Dalam ranah iman dia, kita nggak boleh mengganggu. Justru malah harusnya mendukung ya. Justru kita mensupport Support, iya. gitu. Karena memang orang-orang di sana itu meyakini bahwasannya agama itu nggak bisa diganggu gugat, apalagi iman. Hmm. Dan kalau dia mau berpindah dari agama, itu keputusan atau hak pribadinya dia. Dan itu sudah ranah, kalau kita kan bilangnya ranah hidayah kan. Betul. Dan hidayah itu milik Allah gitu. Betul. Bukan milik kita. Nah, itulah di sana yang dilakukan. Oke. Artinya mayoritas Katolik, terus juga Mas Ferry juga aktif di sana. Iya. Kalau kalau boleh tahu ya, yang membuat kita sebenarnya saya pengen tanya gini, perjalanan kenapa pilih Islam? Tapi sebelum ke situ, Iya. saya pengen tahu kenapa ragu sama atau mau meninggalkan agama Katolik gitu. Meninggalkan agama Katolik. Iya. Kenapa saya meninggalkan agama Katolik kan iya. gitu? Pada intinya gini ya, agama itu baik. Setiap agama baik. Sepakat. Kalau saya bertanya seperti itu, bisa juga dong pertanyaan saya bahwasanya kalau Allah mengatakan Islam itu agama yang benar, kenapa Allah menciptakan semua agama? Iya toh? Kalau seandainya hanya Islam agama yang benar, kenapa Allah menciptakan banyak agama? Ada agama Buddha, ada agama Hindu, Protestan kan banyak tuh kan. Ada menyembah sapi. Iya, ada Bukan lagi. menyembah manusia lagi. Sapi. Hmm. Kotorannya dimakan, tapi itu sudah menyangkut ranah hidayah Allah kan gitu. Makanya hidayah itu sebenarnya ada yang dicari dan ada yang datang sendiri. Oke. Ya toh? Kalau dicari mungkin dia belajar. Tapi yang datang sendiri itu salah satu bentuk cinta Tuhan kepada hambanya. Makanya saya pernah dengar pepatah Imam Asy-Syafi'i mengatakan, seandainya hidayah itu dapat aku beli, maka akan aku beli berkarung-karung dan akan aku bagikan kepada orang-orang yang kucintai. Insyaallah. Iya kan? Kalau seandainya hidayah itu milik manusia, jangankan kita yang pendosa, Nabi aja nggak bisa kasih kok. Betul. Iya kan? Nabi ditegur sama siapa? Sama Allah. Dalam surah Al-Qasas ayat 56. Ya Muhammad, sesungguhnya hidayah itu adalah milikku, bukan milikmu. Kan gitu. Karena Nabi sendiri, pamannya juga bukan beragama Islam kan gitu kan. Malah justru suka menghina Nabi. Dan itu memang setiap itu adalah ujian. Oke. Ya kan, setiap para nabi itu pasti ada yang memiliki atau beragama di luar daripada yang diyakini. Kan Betul. gitu. Dan itu sebuah ujian. Oke. Tapi makanya saya selalu menekankan, jikalau saya terlahir sebagai bukan Muslim. sebagai orang benar atau yang beragama benar, itu mutlak bukan salah saya. Betul. Sepakat. Oke toh? Oke. Kenapa? Saya belum berpikir kok. Makanya dalam Islam itu orang yang sudah harus mengikuti aturan-aturan dalam Islam adalah orang yang sudah akil balik dan orang yang berakal. Ya kan? Tetapi kalau sampai saya meninggal, saya masih beragama yang belum benar, itu mutlak kesalahan saya. Betul. Karena hidayah udah ada tapi nggak mau ambil. Gitu. Iya kan? Iya. Contoh satu gini. Misalkan saya melihat sebuah sebongkar berlian yang ada di depan saya. Tetapi tinggal tergantung saya pribadi. Saya mau ambil atau tidak. Oke. Kalau saya mau ambil, ya lo melangkah. Iya kan? Kalau lo nggak mau ambil, ya udah lo pulang. Tapi dengan satu syarat, jangan nyesel lo ketika pulang. Sepakat. Karena lo nggak bisa dapetin berlian. Itulah Islam. Islam itu adalah sebuah berlian. Nah, kenapa saya memilih Islam? Karena gini bang. Di Islam, Tuhan yang paling sayang sama hambanya, itu adalah Tuhan punya Islam. Tok.
Oke. Nggak ada yang di agama lain, nggak ada. Kenapa saya katakan itu? Contoh satu. Dalam surah Az-Zumar ayat 53. Wahai pendosa-pendosa hebat, kalau kamu merasakan dosa kamu paling besar, nggak usah takut. Ampunanku jauh lebih besar daripada dosa-dosamu. Saya nggak Allah. Tetapi memang terkadang kita kurang menyadari. Coba di Kristen. Coba hukum Musa. Kalau antum berani mencopotin mata orang, maka hukum antum juga harus dicopotin matanya. Ya kan? Itu kan hukum Torah tuh. Hukum Torah yang harus dilakukan oleh bangsa Yahudi. Dan yang kedua, umat Kristen. Coba kalau dia berbuat salah. Apa harus dilakukan? Tapi Islam, walaupun kita berbuat salah, berdosa besar, tapi kata Allah apa? Jangan menghakimi. Karena aku yang hanya punya pengampunan yang jauh lebih besar. Betul. Dan itu saya tarik dari salah satu kisah. Ketika seorang wasi membunuh paman daripada Rasulullah SAW, Insyaallah. Sayyidina Hamzah, iya kan? Kenapa pada saat itu orang mencari untuk memusnahkan Sayyidina Hamzah? Akhirnya dapat seorang berkulit hitam bernama Wasi. Ketika itu, dia membunuh paman daripada baginda Rasulullah SAW. Ketika dibunuh, Sayyidina Hamzah meninggal. Tapi bukan hanya meninggal, jantungnya dimakan kok. Iya kan? Tapi Rasulullah sangat kesal kepada seorang Wasi. Ya, keponakan mana yang gak kesal ketika pamannya digituin? Tapi apa kata Allah? Wahai Muhammad, sesungguhnya ampunan itu bukan milikmu, melainkan milikku. Ya toh? Kan Rasulullah sempat gak mau syahadat Wasi itu. Sempat gak mau mengislamkan Wasi. Tapi Allah langsung menegur Rasulullah. Itulah salah satu kebaikan Allah yang dimiliki oleh Islam. Makanya ada kisah dari Abu Nawas. Ada seorang anak bertanya kepada si Abu Nawas. Dan anak ini bertanya, wahai Syekh, apakah bintang itu besar? Lalu si Abu Nawas menjawab, bintang itu kecil. Yang kedua bertanya lagi, wahai Syekh, apakah bintang itu besar? Si Abu Nawas menjawab, bintang itu besar. Hanya saja kita melihat dari jarak yang kejauhan. Yang ketiga bertanya lagi, wahai Syekh, apakah bintang itu besar? Si Abu Nawas menjawab, bintang itu besar. Tapi ada yang lebih besar daripada bintang, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebaikan Allah yang dimiliki oleh umat Islam. Ya, artinya memang ada perbandingan di situ ya ketika antum. Perbandingan. Iya, ketika melihat agama Katolik dengan Islam tuh konsep pengampunannya ada yang berbeda gitu ya. Iya. Tapi kalau dari sisi ketuhanan gitu. Nah, kira-kira secara logika itu gimana? Nah, itulah yang penting yang sangat fundamental ya. Karena di mana-mana iman itu harus sejalan dengan akal. Nggak mungkin iman bertolak belakang dengan akal. Dalam sekolah minggu, selalu diajarkan yang membedakan kita dan binatang adalah akal. Iya lagi. Iya toh? Dalam sekolah minggu diajarkan tuh, yang membedakan kita dan binatang itu adalah akal. Binatang hidup sama, makhluk hidup, tapi dia nggak punya akal. Nggak punya otak. Tapi manusia diciptakan itu memiliki akal. Masuklah dalam surah Al-Quran. Tidaklah aku utus engkau wahai Adam menjadi khalifah. Boy ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Iya. Menjadi khalifah. Dan Quran mengatakan, afala ta'qilun. Bukankah engkau berpikir? Nah, dalam konsep ketuhanan kita juga harus berakal dong. Kalau kita nggak berakal, buat apa Tuhan yang menciptakan kita akal? Sepakat. Itu kan akan menjadi sebuah pertanyaan. Kalau kita mendahulukan iman daripada akal, lantas buat apa Tuhan memberikan saya akal? Ya kan? Terus apa gunanya akal ini? Apakah hanya untuk belajar? Apakah hanya untuk hal-hal yang lain? Atau bukan dari segi ketuhanan? Terus untuk apa? Betul. Dan Quran menjawab, tidaklah kuciptakan wahai jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Wah, Masya Allah. Ya kan? Dan ternyata itulah yang saya masukkan dari segi ajaran Islam. Rasulullah turun, setiap para nabi turun, itu untuk mengajarkan tauhid. Untuk berakal. Masa ya lu mau nyembah Tuhan mati? Iya kan? Dan banyak dari teman-teman Kristen bertanya kayak gini. Lantas kalau Tuhannya Islam Maha Kuasa, apakah Tuhannya Islam bisa menjadi manusia? Nah, itu sebenarnya bukan bicara bisa atau tidak. Iya kan? Kalau bicara bisa atau tidak, ya bisa lah. Allah sifatnya Maha Kuasa kok, tinggal dia mengatakan kun fayakun jadi.
Tapi ini bicaranya pantas atau nggak pantas. Luar biasa. Ya kan? Saya memberikan analogi gini, Bang. Seandainya saya, seorang Ferry Z, pergi ke mall tanpa busana, bisa nggak? Ke mall tanpa busana. Ah. Bisa aja kalau nggak malu. Bisa. Kalau saya nggak punya malu. Tapi orang akan beranggapan lu gila. Karena hanya orang gila yang pergi ke mall tanpa busana. Itulah gunanya akal. Apalagi dari segi ketuhanan. Betul. Ya kan? Kalau Tuhan jadi manusia, bukannya nggak bisa-bisa, tapi nggak pantas. Kenapa? Dalam perjanjian lama mengatakan Tuhan itu kekal. Dalam Islam mengatakan Tuhan itu baqo. Kekal juga tuh. Kalau namanya kekal, dia nggak akan pernah mati sedikit pun. Walaupun sedetik aja nggak pernah mati. Kalau dia mati, terus yang kita berdoa yang ngabulin siapa? Betul. Nggak pernah tidur juga. Iya kan? Tuhan nggak pernah tidur, apalagi ngantuk. Makan. Nah, itu salah satu kejanggalan di situ. Makanya dari situ itu menjadi sebuah pertanyaan kan. Betul. Kalau Tuhan mati, walaupun bangkit 3 hari lah ya. Iya. Tapi kalau ini kan biasanya kan mati 3 hari nih. Terus ketika dia mati di 3 hari itu, saya berdoa, siapa yang ngabulin? Iya kan? Orang Tuhannya lagi kan, berarti kan kalau di Islam itu contohnya gini, di Islam ada namanya zaman Fatroh ya, Iya. kekosongan Nabi. Fatrah Mekah, ya. Nah kalau di Kristen ada namanya zaman kekosongan Tuhan. Aduh. Masuk akal nggak, Bang? Logis. Kenapa saya katakan zaman kekosongan Tuhan? Karena kan 3 hari Tuhan mati. Iya juga, Li. Iya kan? Iya. 3 hari Tuhan mati. Berarti nggak ada Tuhan. Terus Berarti 3 hari ateis dong. Berarti pada saat itu kita nggak punya agama dan nggak punya Tuhan. Iya kan? Sama halnya seperti zaman Fatroh. Cuma bedanya kalau zaman Fatroh kekosongan Nabi, di Kristen kekosongan Tuhan. Iya. Kok bisa Tuhan kosong? Nah, udah gitu yang kedua, Oke. di Islam manusia yang diatur sama Tuhan. Contoh, sholat perintah ada. Akimi sholat li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. 2, perintah puasa ada. Surat Al-Baqarah 183. Ya kan? Dan perintah hal yang lain sebagainya itu pasti ada. Mengenai kaitan ibadah. Betul. Ya toh? Tapi di Kristen, bukan Tuhan yang ngatur manusia. Manusia yang ngatur Tuhan. Contoh. Contoh satu. Satu nih. Di perjanjian lama, dibilang Tuhan itu bukan manusia. Oke. Tetap dipaksain Tuhan harus manusia biar nembus dosa kita. Pemaksaan dong. Masa Tuhan lo paksa sih? Berarti lo pembangkang dong. Yang kedua, Tuhan menganjurkan agar untuk tidak memakan makanan yang diharamkan. Akhirnya kita makan juga tuh. Ya kan? Kayak babi gitu. Orang yang berkuku, hewan yang berkuku belah. Iya. Pembangkang nggak Kristen? Iya. Pembangkang. Terus beribadah pada hari Sabat. Ya. Kristen beribadah pada hari apa? Minggu. Minggu. Ngikutin siapa deh? Santa Domingo. Padahal Yesus mengatakan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat ke-6, jikalau engkau hidup dalam Kristus, maka engkau wajib hidup seperti Kristus masih hidup. Nah, berarti kalau Yesus masih hidup, apa yang lo lakuin? Harus ngikut. Ikutin nggak lu? Iya kan? Matius pasal 5 ayat 20. Apa kata Yesus? Jikalau keagamanmu tidak baik daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, maka tidak sedikit pun di antara kamu akan menduduki kerajaan surga. Terus apa yang lo ikutin dari orang-orang ahli Taurat? Apakah ada ketika lo dicongkel matanya, lo harus congkel mata orang? Kan aturan itu kan. Terus 10 perintah Tuhan, jangan mendirikan patung. Lo bikin patung. Iya, betul. Terus patungnya beda-beda. Itu gimana? Nah, patungnya beda-beda. Itulah yang makanya dari menurut saya itu nggak bisa dicerna oleh akal sehat saya. Betul. Karena gini Mas, dulu waktu saya di gereja pun sama. Saya tuh pernah nanya kan tentang ke teman yang padahal ini kita akrab gitu, sekolah bareng, ke gereja bareng. Terus saya bilang, ngomong-ngomong kenapa ya kita nyembah Tuhan 3 gitu? Kenapa Tuhan kok 3 gitu? Kan 3 ya, ada Roh Kudus. Kenapa Tuhan nggak 100 aja? Karena kan setiap negara perlu Tuhan. Saya mikir gitu waktu kecil. Terus kata teman saya bilang gini, lu kalau mikir kayak gitu nggak boleh. Itu namanya pemikiran bidat katanya gitu. Jadi seolah-olah saya disalahkan. Nah, poinnya adalah akal tuh nggak diterima di agama saya yang dulu gitu. Sama kayak tadi kan sebenarnya. Karena memang di dalam agama yang dulu itu harus yang penting kita imanin aja deh. Nah, itu pakai akal. iya. Padahal dalam kitab suci mengajarkan Amsal pasal 30 ayat ke-6. Hidup itu bukan hanya sekedar beriman, melainkan berakal budi. Nah, berarti kan adanya akal budi. Makanya terkadang banyak dari kita tuh kurang baca kitab suci. Makanya jadi dibodohi gitu loh. Ya, termasuk saya dulu kali. Iya kan? Coba di Al-Quran kita lihat. Kalau ente ragu, kita buktikan dari Al-Quran. Al-Quran menantang. Sepakat. Luar biasa. Tapi apakah ada kitab suci selain Al-Quran mau menantang seperti itu? Uji.
Kan disuruh uji tuh, uji. Mau lo menggunakan akal lu atau lo menggunakan sains atau apapun itu, mari kita uji. Jelas tuh. Tapi Bible, apakah ada tulisan diuji? Nggak ada. Bahkan kalau saya nggak salah, juga Yesus nggak pernah ngeklaim dirinya sebagai Tuhan secara teks nggak Ya ada. nggak ada. Itu makanya salah satu pembodohan. Gini bang, kalau saya bisa mengatakan, kan ada kenal Luga nggak ke Luga? Bang Luga ya. Bang Luga. Luga mengakui dirinya nabi dong. Iya kan? Iya lagi. Oke toh? Ya. Yang mengakui dirinya nabi, dirinya sendiri atau orang lain? Harusnya orang lain. Seharusnya orang lain. Begitu juga baginda Rasulullah. Dia diakui nabi karena orang mengakui dia nabi. Karena mungkin dari gelarnya Al-Amin, kejujuran dia, Betul. dan budi pekerti dia dan akhlaknya. Udah ada tanda-tandanya juga. Nah, dan tanda-tanda itu disebutkan dari beberapa kitab suci sebelumnya. Luga mengakui nabi kan itu kan atas dasar landasan dirinya sendiri. Dirinya sendiri yang mengucapkan dirinya nabi. Paulus. Pertanyaan saya bang, apakah ada 12 murid Yesus yang mengakui Paulus nabi? Harusnya enggak sih, kan jawabannya beda. Enggak dong. Iya, harusnya enggak itu. Bukankah kata rasul atau nabi itu tertuang dari dirinya Paulus sendiri? Suratan-suratan yang 13 suratan. Iya kan? Beda nggak sama Luga? Ini apa ya? Berarti Luga ngikutin sunnah Paulus. Berarti Luga nggak ada bedanya sama Paulus. Luga mengakui dirinya nabi, Paulus mengakui dirinya nabi. Hanya dirinya sendiri yang mengakui dirinya nabi. Kalau misalkan orang-orang mengakui dirinya nabi, contoh satu, ya bukan lo sendiri yang ngakuin. Yaitu ke-12 murid Yesus. Harus mengakui dirinya Paulus sebagai rasul atau nabi. Harus dapat proof ya, harus dapat persetujuan. Persetujuan, kenapa? Murid-muridnya itu ya langsung ketemu Yesus dan diajarkan langsung oleh Yesus. Betul, sepakat. Iya kan? Nah sekarang nih Yesus sudah nggak ada. Paulus hidup zaman siapa sih? Iya kan? Saya minta satu simpel deh. Di luar suratan Paulus, apakah ada yang mengakui dirinya Paulus rasul atau nabi? Nggak ada. Iya kan? Berarti ini adalah kebodohan yang dimana ketika seorang Luga mengaku nabi kita nggak percaya, seorang Paulus ngaku nabi kita percaya. Kan pembodohan tuh. Iya kan? Iya. Saya cuma minta simpel, apakah ada ke-12 murid Yesus yang bernama Andreas ataupun Yohanes, Yakobus, ya kan, dan lain sebagainya. Apakah ada yang mengakui diri Paulus rasul? Satu aja ayat. Nggak ada, Bang. Hanya dalam 13-an suratan Paulus itu ada baru mengakui Yesus rasul. Berarti udah beberapa generasi yang kelewat gitu ya. Iyalah, nggak Iya, ada. Luar biasa. Wah, Bang Ferry ini keren banget kisahnya, Masya Allah ya. Sampai sedalam itu antum bisa maksudnya menjabarkan terkait perbandingan ya antara Islam dan Kristen. Ya karena sebelum saya memeluk Islam, saya harus cari tahu dulu. Betul. Pertama Bang gini, kalau kita beragama, berarti kan kita mencari keselamatan. Betul. Karena saya tahu hidup itu nggak lama kok. Dan saya tahu saya akan pulang gitu loh. Saya akan meninggal. Dan gue harus kemana nih kalau gue supaya biar selamat? Kan gitu kan, gue harus kemana nih? Ke agama yang mana nih biar gue selamat? Apakah ada dari beberapa kitab suci, baik kitab suci Hindu, Buddha, Kristen, ataupun Islam yang mengakui kalau lo ngakui Tuhan gue, gue sebagai Tuhan lo, gue jamin keselamatan lo? Ataupun mungkin dari nabinya, ya kan? Contoh kayak di Alkitab mengakui rasul itu adalah si Paulus. Ada nggak statement itu gitu? Tapi Islam secara template mengatakan, contoh satu, Rasulullah SAW mengatakan apa? Kulu umat yadkhulu jannah illa man aba. Simpel toh? Semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Berarti kecuali ini orang-orang yang nggak mau mengikuti Rasulullah. Dua, saya harus mendapatkan statement itu dari Allah langsung. Jaminan itu ya. Jaminan keselamatan. Kenapa? Ya gue kalau udah beragama, gue harus selamat dong. Ketika gue mati, gue kan pengen masuk surga. Masih lo hidup mau masuk neraka, ya kan? Karena kan surga dan neraka itu kan sebuah pilihan yang ada pada diri kita. Tinggal kita milih. Nah, gue pengen masuk surga. Ada nggak Tuhan menjanjikan gue surga? Apakah di kitab suci Katolik ataupun Alkitab ada? Gue pengen yang mengakui Yesus Tuhan, gue dijamin surga. Simple. Itu pertanyaan saya yang selama ini saya cari-cari. Yang mengatakan gue Yesus itu Tuhan, kalau lo udah bilang gue Yesus Tuhan, terus lo mengakui gue Yesus Tuhan, maka lo gue jamin surga. Begitu juga Islam. Kalau lo udah ngakuin gue Allah itu sebagai Tuhan, lo gue jamin surga. Saya mencari perbandingan tuh semua. Tapi apa kata Allah dalam surah Fussilat ayat 30? Allah mengatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa abshiru
bil jannatil kuntum tu'adun. Apa kata Allah? Kalau lo udah yakin gue Tuhan, lo udah mengucapkan dan sumestaqomu, lo istiqomah di jalan gue jamin lo surga. Simple. Simple kan? Sampai dalam kuburan Allah masih janjikan kebahagiaan. Di mana suratnya? Surah Ali Imran ayat 169 sampai 171. Jelas Allah memberikan kehidupan yang kekal. Di mana? Surah At-Takabun. Jelas kan? Surah Ar-Ra'd ayat 9. Jelas, Bang. Tapi di Kristen ada nggak kira-kira satu ayat aja yang kalau gue mengatakan Yesus Tuhan atau gue mempercayai Yesus Tuhan, maka gue dijanjikan surga? Ada nggak sih? Justru Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 ayat ketiga, inilah hidup yang kekal itu. Iya kan? Mengakui Yesus Allah Bapa Tuhan satu-satunya dan mengakui Yesus sebagai utusan. Orang goblok juga tahu namanya dia utusan berarti ada yang mengutus. Iya kan? Berarti dia bawa pesan dari Tuhan kan Iya kan? gitu. Walaupun kita nggak berakal dalam agama, walaupun kita beriman, ya kita harus imanin juga dong tulisan itu. Betul. Ya kan? Inilah hidup yang kekal itu. Mengakui Tuhan satu-satunya Allah yang benar dan mengakui Yesus yang telah engkau utus. Orang nggak berotak juga tahu namanya Yesus berarti dia mengutus. Cuman karena kita termakan doktrin, Iya. termakan gengsi, itulah yang menjauhi kita. Makanya hidayah itu nggak akan turun kepada hati-hati yang kotor. Minyak nggak akan bercampur dengan air karena adanya perbedaan. Betul. Tapi Allah itu, Tuhan itu sifatnya suci, maka air bersih akan bisa bercampur dengan air bersih juga. Betul. Gitu Wah, kira-kira. luar biasa tuh. Berarti mungkin pelajaran yang bisa kita ambil tuh kalau mungkin ada penonton yang berada dalam posisi kayak Bang Ferry ini ya harusnya Iya. betul-betul observasi gitu. Mana nih agama yang paling benar kan gitu. Biasanya kan ada orang yang pengen mualaf tapi dia masih ragu gitu kan dan sebagainya. Nah, mungkin bisa ngambil inspirasi dari kisah Bang Ferry ini kan gitu ya. Iya. Karena gini ya, sebenarnya Tuhan itu nggak butuh kita kok. Wah, itu bener banget lagi. Iya kan? Lo mau masuk Islam silakan. Lo mau pilih agama yang benar, mau nyembah Allah silakan. Mau enggak ya juga silakan. Dan Allah memberikan statement itu. Contoh, surah Fatir ayat ke-13 sampai ke-15. Di Quran itu hanya ada 2 sebutan. Wahai orang-orang beriman dan wahai manusia. Kalau Allah memberikan konteks wahai manusia, itu bukan hanya untuk orang beriman, melainkan di luar. Orang-orang yang tidak beriman, contohnya kayak kafir-kafir, kan orang-orang Kristen, Buddha apa atau orang-orang yang di luar Islam. Apa kata Allah? Ya ayuhan nas. Allah mengulang tuh, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu ghaniyyul hamid. Terserah lo ngomong menyembah gue silakan, lo mau nggak menyembah gue silakan. Karena walaupun lo nggak menyembah gue sifatnya sudah mah terpuji kok. Ya kan? Emang gue rugi? Gue nggak rugi, tapi Allah yang rugi. Luar biasa. Tapi karena saking sayangnya Allah mengingatkan. Ya kan? Makanya apa Allah mengingatkan? Janganlah sekali-kali kamu meninggal melainkan dalam keadaan Islam. Allah mengingatkan tuh. Tinggal kembali kepada kitanya. Kita mau ngambil berlian tadi atau enggak? Iya. Kalau kita mau ngambil ya kita jalan. Tapi kalau nggak mau ngambil ya kita pulang. Insya Allah. Simple. Berarti terhitung udah berapa tahun jadi seorang mualaf? 2018 berarti berapa tahun ya? 6 lagi enggak dong. 8 tahun berarti. 8 tahun ya. Ya kurang lebih ini lama enggak sih? 7 kali ya. 7 tahun ya. 7 tahun. Saking saking fokusnya dengerin cerita Mas Ferry 7 jadi tapi luar biasa ya. Dari pemaparannya hafalan Quran itu keren banget sih, luar biasa. Gitu. Duh, ini kalau itu respon keluarga gimana? Respon keluarga, iya, karena saya sih pribadi gini ya Bang. Karena kan saya yang tadi dibilang ya, saya mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Islam, terutama yang telah diajarkan oleh Rasulullah, gitu kan. Ya pada intinya, setelah saya bersyahadat, kan banyak orang takut, ntar gue kalau bilang orang tua gue digebukin lagi, gue diusir lagi, kan gitu banyak orang. Dihapus dari kata. Nah, makanya itulah, saya selalu memberitahukan gini. Kan itu kan biwalidain kan, Iya. ridho orang tua. Betul. Dalam surah Luqman ayat ke-12, apapun agama orang tua lo tetap harus berbakti. Benar. Ya kan, walaupun dia kafir sekalipun, lo harus tetap berbakti. Dan Allah itu ada pepatah gini, indah itu akan datang pada waktu yang indah. Ya kan? Tinggal lo sabar nggak? Nah, memang pada saat itu, setelah saya syahadat, saya izin sama orang tua, sama mama saya. Sebelum sesudah? Sesudah syahadat. Oke. Saya bilang sama mama saya, "Mah, kebetulan Ferry udah masuk Islam. Tadi baru selesai syahadat. Minta doanya ya, Ma ya." Saya bilang kayak gitu, minta doanya, semoga bisa ini. Tapi sebelum saya ngucap itu, saya mohon gitu ke sama Allah. Ya masa Allah tega sih ngeliat gue dipukulin mak gue nanti. Ya Allah, gue pengen kuatin iman gue. Ya kan, kuatin pondasi gue. Ya biar saya tuh bisa
terus terang bicara sama orang tua. Baru saya jalanin. Ngomongnya. Saya ngomong malam-malam, mah, saya cium kan tangannya, minta doanya karena Eri sekarang udah masuk Islam dan sekarang pengen memperbaiki. Karena kan saya dulu bandel, Oh. bang. Dan saya ingin mempraktekkan gini loh, bahwasanya sebuah kebenaran itu nggak butuh teriakan kok, ya kan? Tapi sebuah kebenaran itu butuh adalah keteladanan. Dan itu yang harus saya praktekkan kepada orang Orang tua tua. saya. Ada kisah dari Abdullah William, seorang pendiri masjid di Liverpool pertama, zamannya Sultan Abdul Hamid kedua. Dia mendapatkan gelar dari Sultan Abdul Hamid. Dia bangun masjid sama orang tuanya, dilemparin tai, dilemparin segala macam. Dia seorang profesor memeluk Islam. Tapi dia balas apa? Dia balas dengan sebuah kebaikan dan kegigihan dia dalam membangun masjid. Setelah dia mendirikan masjid di Liverpool pertama, akhirnya orang berbondong-bondong masuk Islam. Masya Allah. Itulah makanya yang saya bilang kebenaran nggak selamanya harus dibenarkan oleh teriakan. Betul. Sekarang kalau teriak-teriak agama tapi akal kau nggak benar gimana? Betul. Iya kan? Makanya seorang petinju Muhammad Ali bilang orang-orang kafir nggak melihat bagaimana ente hebatnya baca Quran. Tapi yang orang-orang kafir lihat bagaimana kamu memperlakukan manusia sebagai manusia. Itu makanya di Islam itu ya benar. Yang paling sulit itu adalah memanusiakan manusia. Itu. Makanya adab lebih tinggi kan, al adabu faikal ilm. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Itu bang. Tapi akhirnya keluarga nerima gitu. Oh nggak terima, Oh nggak terima. kagak terima. Sampai saya sholat maghrib. Jadi saya disuruh benerin genteng kan waktu itu kan hujan bocor, benerin genteng. Ya dibilangnya kalau mau sholat tar di luar lah. Gimana nih? Kan gua harus benerin genteng masa sholat di luar sih. Cuman ya gitu, saya tetap berpandu atau komunikasi dengan guru ngaji saya. Gimana ya? Kayak gini, Ustaz saya nanya. Cuman pada intinya yang tadi saya bilang, kunci kita, Allah itu memberikan kunci itu, sebuah jawaban. Makanya kata Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong kamu. Ya kan? Sekarang kita mau ngeluh ke orang juga belum tentu orang bantuin yang ada. Karena kan ini masalah keluarga gitu loh. Ini ya memang sih kita saudara seiman. Cuman kan yang pertama itu adalah kalau ntar gue ini dikit nyokap gue sakit hati lagi. Betul. Iya kan? Kalau gue mau debatin, ntar nyokap gue ngomel nggak mau teguran. Betul. Yang rugi bukan dia, tapi saya juga rugi. Kenapa? Saya nggak mendapatkan ridho dia tadi, bewalidain tadi. Betul. Iya kan? Malah justru mungkin kita terlihat orang sok pinter kan gitu ya. Iya. Padahal kan orang tua tuh kan mandang kalau kita ya anak gitu. Lu sepinter apapun diri lu ya lu tetap anak. Lu tetap gitu. anak. Iya, gitu jadi kan? lu gak usah sok jago gitu. Jadi lu gitu nggak ya. usah ini. Apalagi dia tahu masa lalu kita. Iya, benar. Iya kan? Orang tua mah tahu masa lalu kita, yang dulunya bandel, tambeng segala macem. Nah, cuman dari situ kan nyokap sakit waktu itu 3 tahun. Sakit dia adanya paru-paru sama jantung. Nah, walaupun saya diusir, antum tau nggak bang? Saya puasa pertama, dia masak nasi, itu nasi diumpetin. Saya mau sahur. Secara manusiawi, ya kita protes dong. Betul lah harus. Atau mungkin gendak dalam hati gitu ya, gerumun dalam hati gitu ya. Ini gimana sih gue udah masakin nasi, masa nasi diumpetin? Itu sih nasi diumpetin. Cuman nggak tahu ya, mungkin jalannya dari Allah. Ketika dia bangun tuh pagi, dia katanya mimpi ketemu anak kecil pakai sorban. Mimpi cerita sama saya. Wah, mungkin saya ini kan buat bercandaan gitu kan. Mungkin dia pengen mama masuk Islam kali. Oh, mana ada. Mama tuh kalau lahir Katolik, meninggal juga harus Katolik. Ya yaudah, itu mah pilihan mama. Saya cuma ngasih ini doang kan. Mama kan cerita ke saya mimpinya. Saling lah bercanda. Cuman karena pas udah ngedrop banget sakitnya, sampai pasang ring jantung juga kan. Itu saya pijitin tetap bang. Saya pijitin sambil sholawat tuh. Sambil sholawat. Sambil doain ya. Cuman ketika saya mau sholat tetap nggak boleh di situ. Bayangin 3 tahun bang. Siapa yang bisa ngurusin orang tua sampai 3 tahun? Sakit. Makan lo urusin, kencing lo urusin, berak lo cebokin. Tapi sholat lo nggak boleh di situ. Gimana tuh 3 tahun? Keren banget sih itu. Dan memang ternyata tuh benar, indah itu akan datang pada waktu yang indah. Iya kan? Ketika itu kita rujuklah ke rumah sakit. Pertama tuh rumah sakit persahabatan, rumah sakit Islam.
pakai putih. Ujuk, karena kan saya pikir ya rumah sakit Islam nih mungkin inilah ya ada ceramah-ceramah atau tausiah sedikit lah ya, biar bisa iniin hatinya. Pindahin tuh ke sana karena kita kan pasien BPJS, jadi berapa hari memang harus pulang ke sono. Ternyata masih gitu-gitu juga kan. Yang kedua sampai udah berjalan yuk tahunan masih begitu juga, kita tetap cuman makan udah bisa makan bareng-bareng tuh ini segala macam bareng, cuman ya sholat kita harus di luar, nggak bisa di sini. Cuman yang pas kesini udah memang udah kronis kan sakitnya. Ya alhamdulillah dia udah mulai terbuka hatinya. Seenggaknya kalau pas waktu saya ngojek tuh, karena kan saya dulu kan kerja di Pizza Hut, pulangnya ngojek. Karena kan kita harus benar-benar fokus gitu kan untuk beli oksigen dan sebagainya. Nah di situ dia bilang, kok belum sholat gitu kan? Kok belum sholat? Itu yang membuat saya jadi semangat lagi. Dan itu tahun ketiga tuh. Ferry kok belum sholat sih? Biasanya sholat, ya ntar dulu lagi capek pikiran ya, gitu. Enggak, lagi capek aja namanya baru pulang kerja. Apalagi kita di restoran kan kerja capek. Ya udah tidur dulu, cuman ntar sholat. Tuh masih ngingetin kayak gitu tuh. Itulah yang membuat, makanya saya cuma bisa, saya mohon Doanya tunjuk dari Allah gitu kan. Ini dari Allah, segala macem. Dan pada akhirnya, ketika dia menjelang kritis tuh, saya tidur abis maghrib, saya tertidur, sholat maghrib karena udah kecapean kan, saya tertidur, saya mimpi. Gimana tuh? Saya bermimpi, bahwasanya jadi kayak Tuhan tuh ngasih sebuah alamat gitu. Sebuah alamat bahwasanya lo harus begini. Kayak gimana tuh? Nah, setelah itu, saya bermimpi. Kalau ibu lo syahadat malam ini, maka ibu lo akan meninggal. Waduh. Ngeri banget lagi mimpinya. Itu tuh, saya mendapat sebuah alamat kayak gitu. Saya habis maghrib kan tidur kan. Dan ternyata benar. Saya keluar, adik saya yang perempuan kan udah Islam. Cuman ada yang laki masih Kristen. Saya keluar, saya bilang, karena kan dia udah, ya namanya paru-paru ya bang, ya udah ngos-ngosan parah tuh. Saya bilang kan, Mama udah minum obat. Nggak mau minum obat. Lah, kalau paru-paru kan kalau telat minum obat aja dia harus ngulang 6 bulan. Iya kan? Terus Mama mau apaan? Mau beli ultra. Ini namanya orang tua bang, kan apalagi sakit. Pasti kan kelakuannya udah kayak anak kecil lagi udah kan. pikunnya gitu. Saya bilang sama adik saya, udah deh tapi minum obat ya ntar beliin. Nah dari situ ngedrop parah bang langsung. Ngedrop parah. Saya bilang, Mama mau nggak di surga bareng-bareng lagi kita? Masa nggak di dunia doang sih bareng-bareng? Cuman saya sembari sholawat, saya sembari pijitin gitu. Jadi ada mah dulu kisah Nabi. Ini dia memberikan sebuah kisah tuh. Nah jadi dikepingin banget di surga tuh bareng-bareng. Sampai saya ceritain dari kisah sampai Uwais Al-Qarni. Dia itu tahu lagi. Nah itu kayak gitu mah. Dia pengen banget tuh. Bahkan ada satu kisah mah. Saya ngambil dari kisahnya Sa'ad bin Mu'adz. Orang yang mualaf 6 bulan, cuman ketika di mualaf, tiang-tiang ars Allah tuh bergetar. Betul. Mama enggak, ketika Mama masuk Islam, terus Mama, ya kita enggak kita ngomong pahit, terus Mama meninggal enggak ada umur. Ntar orang-orang di sono, keluarga, ataupun ada orang-orang yang jemput Mama, dipakai mobil, Mama mau enggak? Mau sih, yaudah ikutin syahadat langsung. Dan ketika syahadat, kebetulan, kita kan namanya baru pulang dari rumah sakit bang, nggak bisa kita langsung kucluk datang ke rumah sakit lagi kan, melainkan kita harus meminta surat rujukan lagi dari puskesmas. Walhasil saya nelpon rumah sakit Islam pada waktu itu. Dia bilang, tapi udah bikin ini nggak bisa pak, karena ini pasien udah dalam keadaan kritis. Setelah itu dari rumah sakit Islam bilang, yaudah kalau gitu cari mobil ambulans. Waduh, sih bilang, cari mobil ambulans di mana nih kan? Nah kita punya tetangga sakit. Nah tuh mobil ambulan dari Cipto datang ke situ mau ngangkut itu pasien. Nggak taunya pasien udah pergi duluan naik motor. Udah pergi duluan naik motor, itu mobil ambulan nanya sama kita, ini mau kemana bang? Saya mau ke rumah sakit, cuman masih nyari ambulan. Oh yaudah sama kita bang. Bareng. Itu kan sebuah jalan yang Allah berikan gitu. Dan akhirnya kita pakai mobil ambulans itu dan dokter dari persahabatan datang baru pakai motor. Dituntun ke rumah sakit Cipto, pas sampai rumah sakit Cipto udah kelar meninggal. Alhamdulillah yang udah berislam. Meninggal, iya dan ya memang pada dasarnya kan kita kan nggak hidup dalam keterbatasan bang ya kan.
Dan itu sampai meninggal. Itu tiba-tiba orang ada yang datang ngasih kain kapan, ada yang datang ngasih ini Wah, segala luar macam. biasa. Itu nggak masuk dalam, ya mungkin kalau kita secara manusiawi Bang ya, itu nggak masuk dalam nalar saya gitu. Betul. Iya kan? Memang itu benar-benar Nggak masuk kemudahan. akal gitu. Betul, Dan betul. itulah makanya saya yakin, sampai seyakin-yakinnya saya, walaupun saya contoh ya Bang ya, walaupun saya nggak punya uang buat makan, walaupun saya nggak punya ini segala macam, ataupun walaupun saya nggak punya keluarga ataupun tempat tinggal, karena saya yakin kata Allah itu sabar. Makanya Allah menjawab salamun alaika bima sabartum. Sampaikan salamku pada orang-orang yang bersabar. Kan gitu kan, makanya Allah menegaskan tuh, di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kan diulang 2 kali, makanya saya sabar dan saya meyakini bahwasanya rezeki gue tuh nggak bakal, dan kalau gue kelaparan nggak mungkin Tuhan membiarkan gue kelaparan. Iya. Hanya saja rasa takut itu kan dari setan Bang. Was-was ya. Iya kan, was-was kan, itu kan dari setan. Tapi kalau kita selalu berpositif thinking, seperti yang dikatakan hadis Qudsi, apa katanya? Anna inda jani abdibi. Allah itu sebagaimana prasangka hambamu. Kepala ini kan Baitul Makmur Bang. Kalau kita pikirannya positif terus, ya pasti akan menuju kemakmuran pada hidup kita. Itulah makanya saya yakin bahwasanya semiskin-miskinnya saya, makin banyak tuh dari Kristen-Kristen udah pada gembel, udah masuk Kristen lagi aja. Sampai papa saya kemarin nelpon Bang. Papa saya kemarin nelpon. Coba mana lihat rumah lo, ini kosan saya nih. Berapa sebulan? 400.000. Lo mau aja jadi gembel di Jakarta, udah lo pulang aja deh. Islam nggak benar, ini nggak benar. Udah lo pulang aja, lo masuk Kristen lagi. Kan lo bisa hidup enak, lo bisa ini, lo bisa bangun rumah di sini. Saya bilang, kalau kita debat papa saya kan nggak enak kan? Iya. Masih hidup nih orangnya di NTT. Man saya bilang satu gini, menurut papa, kebahagiaan itu dari apa sih? Kebahagiaan dan kenikmatan itu dari segi apa sih? Kalau dari segi materi ataupun harta, ya kan? Kira-kira ada nggak orang meninggal bawa mobil? Orang meninggal bawa emas? Bawa rumah. Itu cuma di kuburan Cina yang bawa emas. Tapi kan nggak dibawa, cuma di kuburan, ntar juga hancur emas, ya kan? Dibawa lagi. Dibawa lagi, sampai takutnya kalau banyak orang yang malingin dibawa pulang sekali. Nah itu kan sebuah realita gitu, ya kan, fakta. Bahwasanya orang meninggal nggak bawa PHP. Wah, luar biasa. Tapi kenikmatan atau kebahagiaan terbesar itu adalah ketika kita ibadah itu dengan tenang. Hati yang nikmat, kan bisa mensyukuri. Itulah kenikmatan terbesar. Sampai-sampai Allah memberikan kita hidayah. Itu salah satu kenikmatan terbesar. Makanya kan ada teman saya mualaf, bahkan adik saya tuh bilang, masa masuk Islam begini, gimana nih masih begini. Sekarang gini, gue tanya balik sama lo. Lo mau nggak? Lo masih Kristen, lo masih kafir, tapi Allah kasih lo duit 1M. Tapi lo nggak dikasih hidayah. Mau nggak? Ya nggak mau, ntar gue mati gimana? Ya makanya jangan ngeluh. Iya, Masya Allah ya, aduh. Dan itulah saking kecilnya tuh, ya kan Allah janji, barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, Khairu minad lebih dunya, ya. daripada dunia dan seisinya. Minat dunia. Karena wal tuh nggak akhirah. nampak aja Bang. Betul. Kan kita pengennya nih yang terlihat oleh panca indera. Betul. Iya kan? Tapi kan, Belum tentu itu adalah sesuatu kebahagiaan gitu. itulah makanya yang ditanamkan adalah tingkat keyakinan lu Betul. kepada Tuhan. Makanya Allah selalu menekankan, kalau lu bersandar ke manusia, gue serahin hidup lu sama manusia kok. Tapi lu kalau bersandar sama gue, maka gue akan ngurus lu. Iya. Kalau ada Tuhan lebih baik daripada cari, lo cari di seluruh dunia kata Allah. Lo cari Tuhan yang lebih baik daripada aku. Kalau ente nggak mau bersyukur, maka keluarlah daripada duniaku. Jelas kata Allah tuh. Wah, fair banget ya, fair ya. Jelas kan? Makanya Allah mengatakan, sebelum kita keluar dari perut ibu kita masih dalam rahim ibu kita berumur 4 bulan. Itu kan ada perjanjian. Hanya saja kita nggak melihat oleh panca indera, dan itu terlupakan. Kenapa? Karena dunia kok. Betul. Ya kan? Allah bertanya, alastu birabbikum. Apakah kamu yakin aku Tuhanmu? Apakah kamu yakin aku yang mengatur hidupmu, bukan kamu yang mengatur aku, seperti Kristen kan gitu kan? Kalau Kristen kan yang ngatur manusia, kalau di Islam manusia yang diatur sama Tuhan. Kita menjawab tuh, qalu bala sahidna. Dan aku menjawab, ya Rob, aku yakin. Cuman ketika keluar dari dunia, lupa gitu ya. Iya. Waduh. Iya kan? Makanya kata Nabi Isa alaihissalam, dunia itu bagaikan nenek-nenek yang dilihat dari jarak jauh dan dipoles pakai bedak yang tebal. Tertipu kita. Ya kan? Kita lihat dari, cantik juga nih.
Ternyata pas udah deket, ya udah tua. Itulah dunia. Gitu, Bang. Waduh, jujur ya, ini sebenarnya semua pertanyaan yang ada di kepala saya ini sudah dibabat semua sama antum. Iya serius Anda. Jadi saya rasa mungkin bisa mungkin Mas Ferry bisa kasih pesan-pesan buat teman-teman nih yang katakanlah yang mualaf gitu. Karena kan sekarang banyak mualaf yang mungkin mereka itu sudah masuk Islam tapi mungkin belum sekuat Bang Ferry tadi nih. Bang Ferry bisa mempelajari dan juga hafal beberapa ayat, hadis dan sebagainya macam. Nah, ini tuh trik-triknya apa nih yang bisa dikasih buat para mualaf? Kalau saya pribadi, pertama, contoh satu, kayak mungkin kan dari segi ekonomi kan, ya kan? Ya kita gini, yang mengkuatkan keimanan kita itu adalah ilmu, ya kan? Dan tempat sandaran kita. Kan tadi Allah mengatakan kalau lo bersandar ke pohon bakalan rubuh kok. Lo bersandar kepada sebuah bangunan akan rubuh. Dan terkadang nih, ini yang jadi fundamental ya kalau saya lihat dari kesehariannya. Banyak ketika kita udah masuk Islam, berarti kan aturan-aturan itu sudah berlaku pada diri kita. Tapi kadang kita tuh nggak sadar gitu loh, nggak sadar. Setelah syirik zali atau syirik besar menduakan Tuhan, ada juga namanya syirik khafi. Syirik-syirik kecil. Pertama, lo nggak yakin sama Allah. Lo ada sakit, lo ke dukun. Ya kan? Lo nggak punya ekonomi, lo minta sama yang lain selain Allah. Itu syirik khafi tuh. Dan Allah mengatakan itu orang-orang munafikun. Yang ketiga adalah, itu kan maksudnya dalam rukun Islam. Gerbang pertama adalah syahadat. Gerbang kedua apa, Bang? Sholat. Ya kalau udah lo masuk Islam, ya lo sholat goblok. Masa lo sholat kagak mau? Apa bedanya lo sama Kristen? Kalau lo nggak mau sholat sehari 5 kali, lo masuk Kristen aja seminggu sekali udah. Ya kan? Karena kan tadi saya bilang Allah nggak butuh lo. Lo mau masuk Islam, lo nggak mau masuk Islam, silakan. Tapi kalau lo benar-benar dari hati lo, makanya kan dari ribuan hadits itu diawali dengan innama amalu binniyat. Betul. Niat lo bener nggak karena Allah? Atau niat lo karena apa? Dan Allah tuh lebih tahu lo. Ya kan, kalau lo niatnya karena dunia, Allah kasih tuh. Biar lo balik lagi ke Kristen. Itulah yang dinamakan istidrat. Betul. Biar lo lupa sama Allah. Itulah. Makanya kalau buat teman-teman yang sudah memeluk Islam ataupun teman sahabat-sahabat mualaf, pertama, jangan mengedepankan yang sunnah, mengebelakangkan yang wajib. Tapi harus mengedepankan yang wajib, mengebelakangkan yang sunnah. Harusnya. Kalau wajibnya lo udah kuat, ya maka sunnahnya juga akan lo jalannya. Rutin, ya. Kalau lu pondasinya udah kuat, ya maka lu apapun yang digiurkan oleh Kristen, contoh satu kita nggak makan dikasih ke Indomie sekardus, lu nggak bakal terima pasti. Betul. Karena keimanan kita udah kuat, ya kan? Makanya itu kan digambarkan bahwasanya kalau kita mau membangun rumah, yang dikuatkan itu adalah pondasinya, bukan atapnya. Kalau pondasinya udah kuat, sebesar apapun angin, itu rumah nggak bakalan rubuh kok. Begitu pun juga dengan Islam. Ya apa yang diwajibkan? Ya pertama, kalau lu udah masuk gerbang Islam yang pertama atau rukun Islam pertama syahadat, ya lu harus lakuin sholat. Jangan sampai lo udah syahadat, lu sholat kagak mau. Ya walaupun sehari nggak bisa 5 kali, ya sekali lah. Besoknya kan proses kan. Yang ketiga adalah puasa. Contohnya kayak puasa Ramadan. Nah kalau dulu saya, sebelum datangnya bulan Ramadan, saya melakukan puasa sunnah. Iya, itu saya dianjurkan tuh. Betul. Kayak misalkan puasa Senin Kamis, puasa Yaumil Bid, ya kan? Nah itu saya dianjurkan. Untuk apa? Pertama, kalau saya puasa Senin Kamis, ya walaupun kita belum bisa sampai sore, karena kan kita di Kristen kan nggak biasa puasa kayak gitu. Puasa Paskah ya paling makan-makan juga kan. Tapi lo buka siang nggak apa-apa, itu kan melatih. Tapi besoknya jangan kayak gitu lagi ya. Iya. Puasa full. Artinya harus ada progres lah ya. Nah, itu proses. Iya. Allah ngelihat kok. Tahu ya. Proses kita. Oke. Nah, itulah kalau udah masuk ke gerbang 3 dan tahap selanjutnya. Ya, oke. Ketika itu udah full dan lu tebalkan itu dengan ilmu, kuatkan itu dengan ilmu. Iya kan? Pelajari maknanya dan sebagainya macamnya gitu. Nah, karena jelas hadis Rasulullah SAW mengatakan apa? Tolabu ilmi fardatun ala kulli muslim. Ya. Ilmu itu, menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Sampai Allah mengatakan gini loh Bang. Kalau ente berjalan 1 langkah kaki untuk menuntut ilmu, maka akan aku turunkan malaikatku membentangkan sayap-sayapnya untuk melindungi kamu sepanjang jalan. Bayangkan tuh. Cuman kan terkadang kita pengen yang terhati oleh panca indera gitu loh. Betul. Ya kan? Itu masalahnya. Kita nggak percaya itu masalahnya.
Ya maka dari itu cobalah kita terus untuk memperdalami ilmu-ilmu Islam. Karena di Quran itu nggak ada yang dikatakan lo harus belajar Bible, nggak ada. Lu malu nggak sih? Lu baca Bible bisa, lu paham Bible bisa, tapi baca Quran lu nggak bisa. Saya pribadi sih malu bang. Betul. Iya kan? Saya ketemu lagi sama mualaf yang kayak gitu. Iya kan? Iya. Lu Bible paham, lu Bible bisa, tapi baca Quran lu nggak bisa. Iya. Sampai ditanya siapa pamannya, apa ayahnya Rasulullah, lu nggak tahu. Siapa ibunya Rasulullah, lu nggak tahu. Bagaimana cara gerakan sholat, lu nggak tahu. Terus apa yang lo pelajari selama di Islam? Iya kan? Ya. Bagaimana ketika ini ketika wudhu niatnya gimana? Nggak tahu. Masya Allah. Dan itulah yang harus dijalankan oleh teman-teman atau sahabat-sahabat yang baru memeluk Islam. Betul. Ya, oke. Gitu bang. Masya Allah. Berarti mungkin tadi pesannya adalah ketika kita sudah meyakini dengan kesadaran penuh bahwa Allah adalah Tuhan yang paling benar gitu ya. Terus kemudian kita udah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, maka di situ ada konsekuensi kewajiban atau syariat. Nah, maka disitulah peran kita sebagai mu'alaf untuk memperdalami itu semua, kan seperti itu ya. Yeah. Jadi jangan sampai kita menuhankan Allah tuh layaknya kita menuhankan Tuhan kita yang dulu gitu. Ya kan gitu Yeah. poinnya ya. Ya bertuhan sih bertuhan, tapi ya Tapi maunya kita yang ngatur. kita ngatur gitu Nggak mau ya. diatur Tuhan. Betul ya, sekolah minggu aja ya serah Iya. gitulah. Bahkan dulu saya parah. Kan saya kan terakhir dari keluarga yang menengah ke bawah ya. Dikasih duit kolekte kan, tau kan ya? Iya. Kolekte itu kan dikasih duit 50.000. Jadi bagi saya itu gede banget bang. Gede banget. Terus saya masukin, tapi nggak saya lepas gini. Saya dulu badung itu di gereja kayak gitu. Nah artinya kenakalan itu ya jangan sampai diulangin di agama Islam kan seperti itu ya. Iya. Jadi kita tetap istiqomah dan pelajari ilmu-ilmunya. Nah begitulah yang disampaikan oleh tadi Bang Ferry ya. Makanya ya ketika contoh satu bang, kayak saya baru masuk Islam, terus abang menasihati, Iya. lo sholat nih, kan kadang kita juga ada rasa ya lo, nah itu kita jauh-jauhin tuh kayak Betul. gitu. Egonya dibuang ya, Dijauhin ya kan, rasa tinggi hati ataupun ego itu kita jauhin tuh. Karena apa? Kata Allah, mungkin itu yang buruk buat kamu, tapi baik buat gue. Sepakat, oke. Ya kan? Sepakat, Yang kedua, ketika saya masuk Islam, langsung saya gerutu tuh. Gerutnya apa? Ya, gue dulu enak, sekarang kok kerjaan kagak ada, nyari duit susah. Nah itulah, kita jauh-jauhin tuh kayak gitu tuh. Oke. Padahal memang betul pada faktanya sekarang Bang Ferry nggak kerja ya sebenarnya. Nggak kerja. Nggak kerja ya. Oke. Bang Ferry, terima kasih banyak Bang Ferry atas waktunya. Sama-sama. Tadi itu kisahnya sangat luar biasa. Jujur saya baru dengar ya, karena kita baru ketemu juga. Dan itu pasti membuat inspirasi buat saya sih. Itu sangat bermanfaat buat saya dan banyak pesan-pesan tadi yang Bang Ferry sampaikan itu mengena di hati saya gitu. Yang mudah-mudahan juga bisa bermanfaat juga untuk sahabat ngaji cerdas di rumah sana ya. Sekali terima kasih Bang Ferry atas kehadirannya dan juga kesempatan waktunya. Mudah-mudahan Allah balas Makasih. semuanya ya. Juga kemudian Allah mudahkan segala urusan Bang Ferry. Termasuk juga mungkin Allah memberikan suatu pekerjaan yang layak buat Bang Ferry insya Allah ya. Satu lagi nih Bang, kalau saya boleh kasih masukan. Ketika kita mualaf nih, udah menuntut ilmu, janganlah sekali-kali ketika di luar. mungkin dulu masa lalu kita nggak baik ya kan. Iya. Tapi jangan sampai kita mengulangi contoh satu, kayak misalkan kita udah menuntut ilmu udah bener, tapi perilaku kita sesama muslim ini nggak, contoh saling buka aib gitu kan, apa lain sebagainya. Nah itu nggak boleh karena kata Nabi, al ilmi bil amalin kasajari bila samirin. Kalau kamu mengaku sebagai orang yang berilmu, tapi kamu nggak bisa mengimplementasikan ilmu dalam hidup kamu, maka itu adalah perbuatan yang sia-sia. Itu Bang. Wah luar biasa. Thank you Bang Ferry atas sekali lagi kehadirannya ya. Bang Adam. Mungkin itu dari kami, kita undur diri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lepas. Berapa menit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngaji Cerdas, perkenalkan, nama saya Hendriko Santoso. Saya masuk Islam sejak 2014. Alhamdulillah. Sobat Ngaji Cerdas, sudahkah Anda merencanakan kurban terbaik Anda tahun ini? Kurban bukan sekedar menyembelih,
tetapi untuk menebarkan manfaat dan menguatkan akidah. Namun, tahukah Anda, banyak teman-teman saudara kita yang berada di wilayah pedalaman itu sangat rawan sekali akidah dan rawan pemurtatan, yang mana mereka sangat jarang sekali menikmati nikmatnya daging kurban. Di sana, kurban bukan sekedar makanan santapan, tetapi menjadi benteng akidah dan harapan baru bagi mereka semuanya. Inilah saatnya bergabung dalam program bersama saya dalam program Tebar Kurban bersama Ngaji Cerdas. Kami hadirkan kemudahan bagi Anda semuanya, Bapak Ibu sekalian. Cukup dengan 1,9 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban dengan kambing yang terbaik. Kurban Anda akan disalurkan pada saudara-saudara kita di Cianjur, Banyumas, Salatiga, dan Gunung Kidul. Bayangkan, senyum mereka adalah pahala yang tak terhingga yang akan mengalir untuk Anda semua. Tunggu apa lagi? Jangan tunda niat baik Anda. Segera hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tim Ngaji Cerdas siap membantu proses kurban Anda dari awal hingga akhir laporan, atau langsung transfer ke rekening resmi Ngaji Cerdas. Di sini ya teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk konfirmasi. Jadikan kurban tahun ini sebagai kurban terbaik Anda. Kurban yang menjadi benteng akidah untuk saudara kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.